Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di akhir pekan 9 September 2023. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk satukan hati, kita rendahkan diri dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam seluruh aspek hidup kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami, penuhi kami. Kami percaya bahwa kasih Allah senantiasa baru di dalam hidup kami. Dan hari ini kami kembali belajar firman-Mu. Engkau yang mengurapi, membawa kami semakin mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menjadi pedoman, menjadi rema di dalam hidup kami. Kami percaya setiap kami sungguh-sungguh memperhatikannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan kembali belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Mencintai Kembali. Firman Tuhan ini akan kita boleh baca di dalam Hosea 3 ayat 1-5. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Hosea 3. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersandal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Kita lanjut ayat keempat. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Amin. Saudara-saudaraku, dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan memerintahkan agar Hosea mencintai kembali Gomer dan menebusnya supaya menjadi istrinya kembali. Dan hal ini bukanlah suatu perintah yang mudah untuk ditaati. Hosea harus mengampuni dan melupakan semua perbuatan sundal istrinya. Bahkan Hosea harus membayar harga tebusan Gomer senilai harga jual seorang budak wanita. Namun karena ketaatannya kepada Allah, Hosea tetap melakukannya. Dari pihak Gomer pun ada harga yang harus dibayar. Gomer harus mengalami masa penyucian dan tidak boleh disentuh oleh siapapun termasuk Hosea sendiri. Di dalam masa pengasingan, Gomer merupakan kembali untuk membangun hubungannya dengan Allah dan juga suaminya. Penyucian Gomer adalah langkah simbolis yang berarti bahwa Allah mengasingkan Israel dari semua kekasih mereka atau ilah mereka, yakni Israel diasingkan ke negara Asyur. Di dalam pembuangan, bangsa Israel kehilangan para pemimpin selama jangka waktu tertentu, yang mengakibatkan bangsa Israel mengalami perasaan hampa yang menuntun mereka untuk mencari dan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Kristus sudah membayar kita dengan lunas dan menebus kita dari kehidupan kita yang lama. Saudara-saudara, kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar. Dan juga Nabi Hosea
mengampuni, bahkan menebus Gomer. Dan kita pun pasti bisa. Saudara-saudara, sekarang kita boleh merasakan kasih dan pengampunan Allah di dalam hidup kita, dan kita pun wajib untuk mengampuni pasangan kita sekalipun telah berkhianat kepada kita, atau siapapun yang sudah pernah mengkhianati kita. Sudah selayaknya kita melepaskan kasih dan pengampunan. Saudara-saudaraku, adakah dalam kehidupan kita yang pernah dikhianati oleh relasi, pasangan, atau bahkan saudara-saudara? Apakah yang kita rasakan? Saudara-saudaraku, Allah adalah Allah yang setia dan Allah kasih. Dan kita sebagai orang percaya, kita wajib juga untuk hidup dalam kasih. Kita memiliki pengampunan dan menerima setiap orang yang bersalah kepada kita dengan kasih. Dan kita memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan hal yang benar. Saudaraku, Allah itu baik. Saat kita sadar akan dosa kita apapun itu, dan kita bertobat, Ia pasti mengampuni kita. Namun, apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Atau hanya pura-pura? Atau hanya main-main? Biarlah waktu yang mengujinya. Tuhan sungguh berdaulat atas hidup kita dan menguji serta memurnikan kita dengan caranya. Tuhan tahu titik lemah kita, maka Tuhan akan terus memproses setiap kita. Mari saudara-saudaraku, kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita minta pertolongan agar kita boleh semakin kuat di dalam menjalani hari-hari kita, dan kita kuat di dalam menghadapi godaan yang ada di depan kita. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita evaluasi diri, kita satukan hati, dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga setiap kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat berakhir pekan, semangat berkarya di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.